Seketika si Tika histeris dan keluar tenda. Setelah itu, Pardi dan Karso memasuki tenda sambil membaca ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Salam berjumpa kembali di Teman Mistis Official. Di video kali ini, Teman Mistis mendapat sebuah cerita dari narasumber yang pernah mendaki di Gunung Semeru. Ya, Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Jawa. Banyak kejadian-kejadian cerita mistis di sana. Seseram apa ceritanya? Langsung kita simak ceritanya. Berawal dari sebuah obrolan di salah satu kampus ternama di Jakarta. Awan dan kelima temannya, yaitu Karso, Lala, Tika, Pardi, dan Iwan, mereka merencanakan untuk melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Singkat cerita, mereka berangkat dari salah satu stasiun yang berada di Jakarta pada pukul 6 pagi. Setibanya mereka di stasiun Malang pada pukul 8 keesokan harinya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum menuju Pasar Tumpang. Setelah sampai di Pasar Tumpang, mereka berbelanja kebutuhan untuk dibawa ke pendakian. Lalu tiba-tiba ada seorang nenek menghampiri si Lala dan berkata, "Sebaiknya urungkan saja niatmu untuk mendaki Gunung Semeru." Lalu si Lala cuman hanya mengangguk dan tak menghiraukan omongan si nenek tersebut. Untuk melanjutkan perjalanan dari Pasar Tumpang menuju Ranupani, mereka menyewa jeep yang ada di sana. Di sepanjang perjalanan, mereka disuguhi pemandangan-pemandangan yang sangat indah, mulai dari perbukitan, lereng gunung, dan semacamnya. Setelah sampai di Ranupani, mereka mendaftar simaksi dan mengecek ulang perbekalan mereka. Singkat cerita, setelah mereka melakukan simaksi, waktu itu jam menunjukkan pukul 2 siang. Lalu tiba-tiba Lala mendadak ingin ke toilet untuk buang air kecil. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan dan mengatur formasi. Awan yang paling depan, disusul oleh Tika, Lala, Pardi, Karso, dan Iwan di belakang. Mereka berjalan dengan santai. Waktu itu perjalanan masih sangat landai dengan jalan batu-batuan dan pohon blok. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba Tika mendadak kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Sontak, mereka semua terkejut karena jalur pendakian belum curam, tetapi Tika terjatuh. Lalu, si Awan dan si Pardi membopong Tika yang sedang meringis kesakitan karena kakinya terkilir. Awan bertanya kepada Tika, "Tika, apa kamu sakit?" "Enggak, kawan. Tiba-tiba ada angin kencang yang menabrak sampai aku terjatuh," ucap Tika. Tetapi anehnya, yang lain tidak merasakan apapun. Di sini, keanehan pun mulai terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan sesampainya di pos 2. Lalu mereka melanjutkan istirahat.
dan memakan perbekalan yang mereka beli di pasar tumpang. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 3:30 sore. Mereka berjalan santai karena kaki Tika yang sedang terkilir. Setelah mereka istirahat di pos 2, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalan menuju pos 3 sudah mulai tidak biasa karena di sisi kiri mereka adalah jurang. Belum lama mereka berjalan, tiba-tiba ada suara wanita yang memanggil dari arah jurang. Suara itu manggil-manggil nama Awan. Sontak mereka terkejut semua dan disusul oleh angin yang berhembus kencang. Sejak dari bawah, mereka belum bertemu satupun pendaki. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Terlihat muka Lala yang sangat pucat pada waktu itu. Akhirnya mereka beristirahat sejenak. Sedang asiknya mereka mengobrol, sontak si Lala ambruk. Alhasil mereka semua jadi panik. Lalu Pardi mengeluarkan minyak angin di kantungnya dan mengusapkan minyak angin tersebut di leher Lala. Akhirnya Lala pun siuman. Lalu ada yang aneh pada wajah Lala. Tatapannya kosong. Tidak lama berserang, keluar kata-kata dari mulut si Lala. Anak ini akan aku bawa. Lalu terdengar suara cekikikan yang sangat kencang. Mereka semua berdoa dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu si Pardi menyemburkan air yang sudah dia doakan. Dan akhirnya Lala pun kembali pingsan. Lala, sadar Lala, kata si Pardi. Tak lama berselang, si Lala pun sadar. Dan si Lala berkata, "Palaku berat sekali." "Mungkin kamu masuk angin, Lala," ucap si Awan. Karena mereka di sini tidak ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Lala. Setelah mereka menenangkan si Lala dan mereka melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini mereka mengubah formasi. Iwan paling depan dan disusul oleh teman-temannya di belakang. Mereka berjalan dengan sangat berhati-hati karena dari pos 3 menuju pos 4 jalannya sangat curam. Si Tika yang kakinya sakit sekarang sudah berangsur membaik karena sudah dipijat oleh si Iwan. Jadi perjalanan tidak memakan waktu lama. Sampailah mereka di pos 4. Mereka sangat senang. Lala dan Tika menangis karena melihat keindahan Ranu Kumbolo. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Akhirnya mereka bersiap-siap untuk mendirikan tenda. Beberapa dari mereka menyalakan kompor portable yang mereka bawa. Lala dan Tika memasak untuk membuat kopi untuk anak-anak. Sedangkan Iwan dan Karso, mereka membuat api unggun karena mereka berencana untuk bermalam di Ranu Kumbolo. Di sana sudah banyak tenda, mungkin puluhan. Di sini mereka mendirikan tenda. Singkat cerita, mereka akhirnya terlelap. Tapi di sini hanya Pardi dan Awan yang belum tidur. Mereka berdua asik mengobrol dan tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sedang asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba terdengar suara tangisan wanita. Bukan hanya Awan saja yang mendengar, tapi
Pardi pun juga ikut mendengar suara tersebut. Penasaranlah si Pardi mendengar suara itu. Dan dia inisiatif ingin mencari sumber suara tersebut. "Pardi, mau kemana lu?" ucap si Awan. Dan Pardi berkata, "Gua ingin mengecek suara tersebut. Jangan konyol lu. Udah, diem aja di sini." Setelah Pardi mencari sumber suara tersebut, suara tangisan itu mulai hilang secara tiba-tiba. Lalu, tak lama berselang, terdengar suara teriakan dari tenda Lala dan Tika. Karso dan Iwan pun terbangun dari tidurnya, dan mereka semua menuju tenda Lala dan Tika. Lalu Pardi membuka tenda tersebut dan melihat Lala yang terbaring kaku, serta matanya yang melihat ke atas tenda dan mulutnya yang menganga. Seketika si Tika histeris dan keluar tenda. Setelah itu, Pardi dan Karso memasuki tenda sambil membaca ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba seketika terdengar suara dari mulut Lala. Anak ini sangat harum. Anak ini akan saya bawa ke istana untuk saya jadikan istri. Lalu terdengar suara tertawa. Pardi dan Karso tak henti-hentinya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sontak, seketika kepala Lala mengeluarkan asap putih. Si Pardi berkata, "Kita sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan ini lagi. Karena ada satu hal yang mengganjal yang terjadi oleh Lala." Sehabis sholat subuh, kita langsung bergegas untuk turun. Mereka semua mengiyakan. Di sini mulai terlihat keanehan, karena tidak ada yang keluar tenda satu pun. Padahal teriakan si Tika itu sangat kencang. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Si Pardi dan Karso pun masih terjaga di tenda si Lala. Sedangkan Tika bersama dengan Awan, Iwan di tenda sebelah. Si Pardi masih berzikir dan memegang tasbih. Di sini si Pardi bekas anak pesantren dan ilmu agamanya sangat kental. Karso dan Lala masih tertidur. Akhirnya subuh pun datang. Mereka semua dibanguni oleh Pardi. Setelah sholat subuh selesai, Iwan dan Karso membuat sarapan dan teh hangat. Setelah perut mereka terisi, mereka bergegas untuk merapikan tenda dan bersiap-siap untuk turun. Dan di sini pun mereka kaget. Mereka baru menyadari puluhan tenda yang semalam mereka lihat sudah tidak ada satupun yang terlihat. Akhirnya mereka bergegas dan berjalan untuk turun. Di sini Pardi tidak henti-hentinya zikir dengan tasbih yang masih ia pegang. Mereka berjalan dan berjalan menyusuri turunan yang sangat curam untuk menuju pos 3. Sesampainya di pos 3, mereka beristirahat sejenak. Lala yang pada saat itu masih lemas, dia dibantu oleh Tika dan Iwan untuk berjalan. Setelah dirasa cukup untuk istirahat, mereka akhirnya melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 2. Kabut masih sangat tebal dan pandangan pun samar-samar terlihat. Pardi mengingatkan kepada mereka untuk tidak henti-hentinya berzikir, membaca doa, karena Pardi tahu mereka masih diawasi oleh makhluk-makhluk yang ada di Gunung Semeru. Banyak terlihat
sekelebatan hitam. Ada yang terlihat di semak-semak. Ada pula yang seperti berterbangan dari pohon ke pohon. Dan akhirnya mereka sampailah di pos 2. Tetapi mereka langsung melanjutkan perjalanan tanpa istirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Mereka terus berjalan tanpa kenal lelah. Dari pos 2 ke pos 1, mereka berjalan merasa sangat cepat. Mulai dari pos 2, si Lala sudah mulai agak membaik dan langkah kakinya pun sudah agak cepat. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp untuk beristirahat sejenak. Si Lala akhirnya berterus terang kepada teman-temannya. Dia mengakui bahwa pas ingin mendaftar SIMAKSI, dia merasakan sakit yang sangat di bagian perutnya. Dan ternyata Lala pun datang bulan. Akhirnya mereka kaget dan merasa kesal kepada si Lala. Kenapa tidak dari awal Lala jujur kepada teman-temannya? Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Teror demi teror mereka rasakan saat pendakian. Si Lala pun akhirnya meminta maaf kepada teman-temannya. Jika saja si Lala mengikuti kata-kata nenek yang dijumpai di pasar tumpang, mungkin teror ini tidak akan terjadi. Dan akhirnya mereka bergegas pulang ke Jakarta. Dan sampai saat ini sudah tidak terdengar lagi teror-teror yang sudah menimpa mereka. Mungkin kita akhiri cerita dari Teman Mistis Official. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Apabila video ini bermanfaat untuk menjadi pembelajaran kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.